Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah keanekaragaman tumbuhan, yaitu Ibu Ganda Hijrah Selaras SPD MPD, dan kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 10, yaitu penyaji materi, akan menjelaskan tentang materi sekelas dialipeta. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ami Dinanda Urdeva dengan NIM 210311047. Dan yang kedua yaitu ada Meliani Dwi Putri dengan NIM 210311023. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang subkelas dialipeta. Lebih tepatnya pada ordo Rosales dan ordo Malvales. Pada ordo Rosales yang akan dibahas yaitu famili Rosacea dan Leguminosa, kemudian subfamili Mimosoideae, Caesalpinoideae, dan Lotoideae. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama yaitu dari ordo Rosales dari famili Rosaceae. Tumbuhan yang termasuk ke dalam famili Rosaceae mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu habitusnya berupa terma, semak, kadang-kadang memanjat, berduri atau tidak berduri tempel, atau tidak berduri dan atau tumbuhan berkayu. Kemudian yang kedua yaitu daunnya tunggal dengan duduk daun tersebar atau daun majemuk. Daun penumpu tumbuh sangat baik. Kemudian bunganya kerap kali berkelamin 2, beraturan dan berbilangan 5. Kelopak berdekatan, kadang-kadang mempunyai kelopak tambahan. Kemudian daun mahkotanya sebanyak tajuk kelopak dan jarang kali 0. Benang sarinya 6 hingga banyak. Tangkai benang sari sebelum bunga berkembang kerap kali membengkok. Kepala benang sarinya kecil dan beruang 2. Kemudian bakal buahnya 1 hingga banyak, menumpang, tenggelam, atau setengah tenggelam. Kemudian buahnya merupakan buah tunggal atau majemuk. Kemudian yang kedua kita masuk kepada famili Leguminosae. Suku Leguminosae termasuk salah satu suku yang terbesar di antara 3 suku terbesar pada Angiospermae, yaitu Gramineae, Orchidaceae, dan Leguminosae. Leguminosae terdiri dari 500 marga yang meliputi 11.500 jenis. Ciri khas yang termasuk dalam suku Leguminosae, buahnya terdiri dari buah polong. Mengingat besarnya suku dan sifat bunganya yang khas, maka ada yang memecah menjadi suku Minosae, Papilionaceae, dan Caesalpiniaceae. Bahkan ada pula yang merinci Leguminosae sebagai ordo-ordo yang terdiri dari subfamili Mimosaceae, Papilionaceae, dan Caesalpiniaceae. Kemudian kita masuk kepada subfamili Mimosoideae. Adapun ciri-ciri tumbuhan yang termasuk ke dalam subfamili ini, yang pertama yaitu habitusnya berupa pohon atau perdu dan kadang-kadang memanjat. Kemudian daunnya daun majemuk dengan daun tersebar. Daun penumpu ada atau tidak ada dan kadang-kadang berbentuk duri. Yang ketiga yaitu bunganya kerap kali berkelamin 2, dalam bongkol, bulir, atau tandan. Mahkota beraturan lepas atau bersatu. Benang sarinya 4 sampai banyak, lepas atau bersatu pada pangkalnya. Kepala benang sarinya kecil dan kepala putiknya juga kecil.
Kemudian buahnya merupakan buah polongan. Ada yang membuka dan ada yang tak membuka. Ada pula yang ruasnya berjatuhan. Bijinya antara 1 hingga banyak. Kemudian kita masuk kepada subfamili Papilionaceae. Adapun ciri-cirinya yang pertama yaitu habitusnya berupa terma, semak, perdu, atau pohon. Yang kedua, daunnya merupakan daun tunggal atau daun majemuk. Yang ketiga, bunganya merupakan bunga banci, zigomorf dengan kelopak berbilang 5 yang pada pangkalnya berdekatan. Mahkota bunganya berbentuk kupu-kupu yang terdiri dari 3 daun mahkota. Benang sarinya 10 yang berbekas 2, yaitu 1 bebas dan yang 9 tangkai benang sarinya berdekatan. Kemudian buahnya merupakan buah polongan yang setelah kering pecah atau tidak pecah, dan ada pula yang putus-putus menjadi bagian-bagian yang berisi 1 biji. Selanjutnya kita masuk kepada subfamili Caesalpiaceae. Tumbuhan yang termasuk ke dalam famili ini yaitu memiliki ciri-ciri yang pertama, habitusnya berupa pohon atau semak. Yang kedua, daunnya merupakan daun majemuk menyirip atau menyirip ganda dan jarang sekali berdaun beranak daun satu. Kemudian bunganya berbentuk seperti kupu tetapi kelima daun mahkotanya bebas atau lepas. Dan daun mahkotanya ada yang kurang dari 5, bahkan ada yang tak berdaun mahkota. Dan buahnya merupakan buah polongan. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari famili Rosaceae. Yang pertama yaitu ada Rosa gallica atau disebut juga dengan bunga mawar. Yang kedua yaitu ada Rubus idiaeus. Kemudian yang ketiga yaitu ada Pyrrhus malus yaitu apel. Dan yang keempat ada Fragaria vesca. Kemudian ada beberapa contoh dari famili Leguminosae. Yang pertama yaitu dari subfamili Mimosaidae, ada Mimosa pudica atau yang disebut dengan putri malu. Yang kedua yaitu dari subfamili Papilionaceae, ada Phaseolus vulgaris yaitu buncis. Dan yang ketiga yaitu dari subfamili Caesalpiaceae, yaitu ada Caesalpinia dan Caesalpinia ulcerrima. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mulyani Dwi Putri. Kepada Yani, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yaitu tentang ordo Malvales, yaitu dari famili Malvaceae dan Bombaceae. Yang pertama adalah dari ordo Malvaceae, yaitu dari famili Malvaceae. Yaitu tumbuhan yang termasuk ke dalam famili Malvaceae mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu habitusnya adalah semak atau perdu dan jaringan pohon, kerap kali berambut bintang. Yang kedua adalah daunnya tunggal, kerap kali menjari dengan duduk daun tersebar. Bunganya bunga banci, zigomorf dengan kelopak berbilang 5 yang pangkalnya berlekatan. Mahkota bunganya berbentuk kupu-kupu yang terdiri dari 3 daun mahkota. Benang sari 10 yang berbekas 2, yaitu bebas dan yang 9 tangkai benang sarinya berlekatan. Yang keempat adalah buah, merupakan buah polongan yang setelah kering pecah atau tidak pecah. Dan ada pula yang putus-putus menjadi bagian-bagian yang berisi 1 biji. Yang kedua yaitu dari famili Bombaceae. Tumbuhan yang termasuk dalam famili Bombaceae ini mempunyai ciri-ciri yang pertama habitusnya adalah pohon. Yang kedua, daunnya. Daunnya tunggal atau majemuk, menjari dengan duduk daun tersebar atau berseling dan berdaun penumpu. Yang ketiga, bunganya. Bunganya beraturan atau sedikit zigomorf, berkelamin 2, kelopaknya berlekatan. Daun mahkotanya ada 5, lepas atau bersatu. Benang sari 1 sampai banyak. Lurus, bengkok-bengkok atau terpelintir. Bakal buah menumpang beruang 5 sampai 10. Bakal biji 2 sampai pada tiap ruang. Tangkai putiknya adalah 1. Dan yang terakhir adalah buah. Buahnya berdinding kering, membuka. Beberapa contoh dari famili Malvaceae. Yang pertama, Gossypium herbaceum atau kapas.
Yang kedua adalah Hibiscus tiliaceus atau daun bunga waru. Lalu ada beberapa contoh dari famili Bombaceae. Yang pertama adalah Ceiba pentandra. Yang kedua adalah Durizo zibanthius atau durian. Dan yang ketiga adalah Hibiscus rosa sinensis atau bunga kembang sepatu. Selanjutnya adalah manfaat dari subkelas Dialipetal. Yang pertama yaitu adalah sebagai obat. Contohnya yaitu Polygala senega, Ruta graveolens, Dictamnus albus, Pilocarpus pinnatifolius, Brucea amarissima, dan Quasima amara. Yang kedua adalah penghasil kayu dan bahan bangunan. Misalnya Fagara terota atau penghasil kayu besi, Fagara flava, dan Xylon swietenia atau penghasil kayu sutra, dan Swietenia mahagoni. Yang ketiga adalah antioksidan, misalnya Mipigia punicifolia, Malpigia glabra, Citrus sp, dan Vitis vinifera. Yang keempat adalah sebagai tanaman hias, misalnya Murraya puniculata, Aglaia odorata, Eleutheria paniculata, dan Impatiens balsamita. Yang kelima adalah dikonsumsi, misalnya Lancium domesticum, Sandroricum kojape, Eriglossum rubiginosum, Anacardium occidentale atau jambu mete, dan Mangifera indica. Yang keenam adalah sebagai penyedap masakan, misalnya Apium graveolens atau seledri, Pimpinella ansium, Funiculum vulgare atau adas, Coriandrum sativum atau ketumbar, dan Cuminum siminum, yaitu jintan. Aspek merugikan dari subkelas Diapetal. Yang pertama, apabila getahnya mengenai kulit, akibatnya pada kulit seperti luka-luka bakar. Contohnya tanaman yaitu Glutarengas atau rengas. Dan yang kedua adalah dapat menimbulkan radang pada kulit. Contohnya tanaman Rustoxicodendron. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada Ami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Yani. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.